Kenapa 77% itu berhenti adalah karena ada banyak data di mana TPS Pak Anies menang itu kan ditahan. Nah kalau ini kemudian dimasukkan begitu saja, berubah ini nggak sama Pak Quick Count nanti ya. Jadi makanya sekarang terjadi penyesuaian. Itu tadi makanya kemudian ditunda dulu ya. Ditunda dulu. Itu makanya saya 2019 malah nggak selesai begitu. Iya. Sama kayak aku juga udah bilang ya. Nanti lihat aja kalau sudah 70% dia akan mulai berhenti itu. Kenapa? Karena sisanya harus melalui penyesuaian. Mengapa KPU menghentikan perhitungan suara di Sirekap ketika persentase mencapai 77%? Timnas Amin membongkar kecurangan KPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu maning karo Kang Zen di Indonesia Radio. Para sobat, hari ini KPU sengaja menghentikan Sirekap. Sengaja dihentikan. Tentu saja banyak pertanyaan-pertanyaan, banyak kecurigaan-kecurigaan mengapa Sirekap harus dihentikan. Roy Suryo mengatakan penghentian Sirekap bisa jadi untuk memasukkan sesuatu, bisa juga terjadi untuk memasukkan program colongan, tanda petik program colongan, di mana program diset dengan algoritma tertentu sehingga berapapun penambahan angka dari Amin, penambahan suara dari Ganjar Mahfud, pokoknya persentase kemenangan Prabowo tetap 58%. Ada pendapat yang lain lagi dari Pak Agus dari tim IT 01 yang mengatakan bahwa KPU nanti akan menghentikan suara ketika persentase perhitungan sudah mencapai 70%. Dan ternyata terjadi. Usut punya usut. Karena KPU kebingungan untuk menyelesaikan perhitungan tersebut. Mengapa dia bingung? Ya jelas lah. Karena sisa suara itu diprediksi milik Anies Baswedan, dalam arti dari daerah-daerah di mana pasangan Amin banyak yang menang. Oleh KPU sengaja dibelakangkan, sengaja tidak diinput duluan agar persentase kemenangan 02 tetap stabil 58%. Ya jelas KPU bingung. Ya jelas, karena kalau KPU jujur menyelesaikan segera perhitungan suara sesuai dengan C1, catat, sesuai dengan C1 yang tidak dimanipulasi, maka sisa suara itu akan membuat kemenangan Prabowo turun drastis, bisa jadi di bawah 50%. Siapa yang bingung? Jelas lurah Konoha. Makanya KPU diduga sedang mencari cara, sedang mengotak-atik mana lagi angka-angka yang bisa diotak-atik dan menyesuaikan lapangan agar persentase kemenangan tetap stabil 58% bagi 02 sesuai dengan rekayasa di quick count. Sekarang ini saya mau bertanya, sekarang kok berhenti 77% ini berhenti, kenapa ini Pak Agus? Nah ini saya mengkhawatirkannya seperti dulu itu bahkan tidak pernah selesai itu. Ini kan pola yang diperoleh dari tim kami auditor yang ada di Bantul itu, ternyata dia mencatat masuknya angka-angka itu pada menit keberapa, detik berarti catat semua. Dari C1 dimasuk? Iya, dari C1 yang dia dari Sirekap, ada reportnya nanti sudah saya kirim Mbak ya. Itu kemudian yang dimasukkan dulu itu adalah yang 02 menang. Pemilu terburuk sepanjang sejarah, banyak sekali modus-modus kecurangan yang diduga dilakukan oleh rezim ini bekerja sama dengan institusi-institusi tertentu, termasuk dengan KPU. Ya, menurut Pak Agus ini, tim IT dari Amin menyebutkan bahwa KPU sengaja memasukkan suara-suara di mana Prabowo menang duluan. Prabowo menang yang di daerah mana dimasukkan dulu. Ya, dimasukkan dulu, tujuannya jelas
agar persentase kemenangan 02 sesuai dengan rekayasa di quick count. Data 02 dimasukkan lebih dulu, sementara 01 dan 03 ditahan. Mengapa ditahan? Ya, yang pertama, dengan kemenangan awal 58% 02, maka 02 lalu melakukan deklarasi. Deklarasi seolah-olah kemenangan, padahal itu baru dari angka quick count rekayasa. Tujuan deklarasi adalah untuk mematahkan semangat dari 01 dan 03. Kalau 01 dan 03 sudah tak semangat, sudah lunglai, maka rekayasa-rekayasa berikutnya akan jauh lebih mudah. Dan ternyata terjadi ketika perhitungan suara di Sirekap mencapai 77%, tiba-tiba berhenti. Dan Mas Agus, pakar dari Timnas Amin ini sudah menduga, pokoknya nanti kalau sudah mencapai sekitar 70%, rekap KPU akan dihentikan. Karena jika dimasukkan secara normal, maka persentase kemenangan 5802 akan berubah dengan sangat drastis, bisa jadi di bawah 50%. Inilah yang ditakutkan oleh KPU, yang ditakutkan oleh rezim ini. Yang dimasukkan ke Sirekap. Iya, direkap. Misalnya kemudian dia mencatat di situ ada masuk data itu sebenarnya baru 21, tapi rekapnya bahkan sudah 30. Loh, duluan rekapnya dong daripada data yang masuk. Lalu kemudian berapa banyak TPS yang Pak Anies itu menang ternyata nggak masuk di dalam rekap dulu, masih ditahan dulu. Nah, itu ada datanya itu konkret ya. Misalnya berapa TPS berapa ada, nanti bisa ditampilkan. Tapi kesimpulannya begini, Pernyataan dari Mas Agus ini ada kemiripan dengan pernyataan Roy Suryo. Roy Suryo mengatakan bahwa di hari pertama sudah dibuatkan dulu grafik dengan kemenangan Prabowo 58%, Anies 24%, Ganjar 17%. Belum ada inputan data dari KPPS, sudah dibuat dulu grafik kemenangan seperti tadi. Dan Pak Agus juga mengatakan bahwa suara 02 sudah masuk duluan. Ya, diduga angka-angka 02 sudah masuk duluan, walau angka-angka dari KPPS belum di-upload. Ini sesuai dengan penemuan di banyak KPPS, di mana KPPS bingung. Lah, TPS kita kan belum menghitung suara. Kok di rekap KPU sudah ada suara yang masuk dengan kemenangan 02? Terbukti, semua terbukti, kecurangan yang luar biasa. Kesimpulannya untuk menjawab kenapa 77% itu berhenti adalah karena ada banyak data di mana TPS Pak Anies menang itu kan ditahan. Nah, kalau ini kemudian dimasukkan begitu saja, berubah ini Nggak sama Pak Quick Count nanti ya. Jadi makanya sekarang terjadi penyesuaian. Itu tadi makanya kemudian ditunda dulu ya. Ditunda dulu. Dipending. Makanya saya 2019 malah nggak selesai begitu. Iya, sama. Makanya aku juga udah bilang ya, nanti lihat aja kalau sudah 70% dia akan mulai berhenti itu. Kenapa? Karena sisanya harus melalui penyesuaian. Penyesuaian baik dia sendiri di Sirekapnya itu maupun sedang dalam proses penyesuaian di lapangan. Di lapangannya Analisa dari Mas Agus ini membuat kita terpengaruh begitu masifnya, begitu jahatnya mereka untuk memenangkan 02. Urgensinya adalah harus segera digulirkan hak angket Pansus Pilpres 2024 untuk membongkar semua kecurangan. Karena jika menjadi presiden dan wakil presiden hasil dari kecurangan, maka tunggulah kehancuran Indonesia. Sebagaimana Jokowi membuat Indonesia hancur dengan hutang yang lebih dari 8.000 triliun. Rekor hutang terbesar sepanjang sejarah, dan presiden yang paling memperbanyak hutang adalah Jokowi.
Indonesia bangkrut kok mau dilanjutkan dengan cara kecurangan seperti ini? Bagaimana pendapat para sobat? Silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.